Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita masuk ibadah, marilah kita menerima berita gereja. Berita gereja yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Akan dilayankan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online di rumah masing-masing besok pada hari Kamis 21 Mei. Kemudian yang kedua, ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus akan dilayankan ibadah Pentakosta secara online di rumah masing-masing dan sakramen Perjamuan Kudus besok pada hari Minggu 31 Mei 2020. Adapun Perjamuan Kudus tersebut dilayankan untuk semua warga jemaat termasuk anak-anak. Berita yang ketiga, bantuan peduli kasih. Berkaitan dengan adanya wabah corona, banyak warga yang mengalami kesulitan akibat dari dampak wabah tersebut. Maka Majelis Diaken mohon kepada warga yang dipandang mampu supaya turut berpartisipasi membantu warga yang kesulitan tersebut. Adapun bantuan tersebut dapat dikumpulkan di rumah Majelis Diaken blok masing-masing. Kelompok Karangdowo, Bapak Anggoro, kemudian Ibu Luginemi, Bapak Siswanto, Bapak Suharjo Bawono. Kemudian kelompok Ngolodono, Ibu Esther Suwarti, Ibu Kristanti, Bapak Siswanto, dan Ibu Siswanti. Kelompok Karangtalun, Ibu Harmini, Bapak Sri Wiyono, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Ndandun. Kemudian kelompok Tambak, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sri Sumarni. Kemudian berita yang keempat, yaitu berita kelahiran. Telah dikaruniai seorang putra, yaitu keluarga Bapak Andreas Eri Kristiawan dan Ibu Erin Kristiana, warga blok Karangwungu. Putra yang kedua, yaitu pada hari Kamis 2 April 2020 di Rumah Sakit DR UN Sukoharjo. Anak diberi nama Evano Manuel Kristiawan. Berita yang kelima, nyuwun panjengkuyung pandonga awet kawontenan gerah. Minta doa karena sakit dan pemulihan, yaitu Bapak Harno Sugito blok 5. Demikian mengenai berita gereja pada hari ini. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan luar biasa meskipun kita masih terus beraktivitas di rumah masing-masing. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah pada hari ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita bergembira. Kita nyanyikan Datanglah ke Bait-Nya.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia di tengah situasi yang tidak mudah. Kita masih dimampukan untuk berkarya, beribadah di dalam segala keterbatasan. Mari kita mengakui di kehidupan kita, pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah, mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Mengubahkan diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Berbahagialah kita, sebab Allah penuh kasih. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mau kembali mengakui dosa dan kesalahan kita. Sebelum nanti bersama-sama kita akan berdoa, mari kita pujikan, mampirlah dengar doaku, bait yang pertama dan kedua. Bapak dan Ibu semuanya, dipersilakan untuk mengambil posisi doa. Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama bersatu dalam pengakuan dosa bersama saya.
Mari berdoa saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di saat-saat seperti ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa besar, meskipun dosa kami tidak kalah besar Tuhan. Tuhan Yesus, kami di sini mau mengakui dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan, mendengar setiap pengakuan dosa yang kami sampaikan Tuhan Yesus. Tuhan, untuk kami Tuhan yang belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Untuk kami yang juga belum bisa mengampuni setiap saudara kami Tuhan, dan belum bisa mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kasih setia-Mu Tuhan, kasih pengampunan-Mu tercurah atas kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi kami dengan kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pengampunan telah dilepaskan atas kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena hanya Engkau saja Tuhan, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu maha baik, yang mau mengampuni umat-Nya yang tulus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sama-sama kita akan pujikan bait yang ketiga dan keempat. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah ini sama-sama kita akan menghayati sabda Allah. Untuk itu mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, terima kasih untuk berkat kemurahan yang Tuhan berikan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan perkenankan kami beribadah. Ya Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami, bersabdalah karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini masih masa Paskah. Jadi kita masih menghayati, merayakan masa Paskah atau Paskah yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 akan kita hayati bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa dapat bersukacita menjalani hidup ini. Hari ini, di dalam ibadah ini, kita diajak untuk menghayati sabda Allah agar kita mampu mengalirkan kasih Tuhan. Saya yakin kita semua pasti pernah memberi. Entah itu memberi uang, entah itu memberi barang-barang, atau bahkan juga memberikan bantuan pikiran dan tenaga. Hampir setiap orang, saya yakin, pasti pernah memberi. Dan juga rata-rata setiap orang tua, para orang tua, juga mengajarkan anaknya untuk bisa memberi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat motivasi, menggumuli kembali motivasi ketika kita memberi. Kita bisa memberi itu karena kita diliputi oleh rasa takut. Takut diancam, takut disakiti, takut dianiaya, lalu kemudian kita memberi. Jadi beragam motivasi atau latar belakang atau hal-hal yang mendorong sehingga orang itu kemudian memberi. Bahkan kita sebagai umat yang beragama, kadang kaitan memberi, kaitan berbuat baik, kaitan mengalirkan kasih, kita kaitkan dengan surga. Jadi kalau kita memberi, berbuat baik, karena kita nanti berharap ada di surga. Kita takut kalau nanti kita tidak memberi, tidak mengalirkan kasih, kita ada di neraka. Surga dan neraka tanpa kita sadari kemudian menjadi bayang-bayang kita, sehingga akhirnya aktivitas memberi, aktivitas membantu, aktivitas menolong, aktivitas mengalirkan kasih tidak dilandasi oleh semangat sukacita dan kegembiraan, tetapi didorong oleh rasa takut agar masuk surga, tidak ke neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi cerita. Diceritakan di situ ada seorang yang berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat ini membawa satu api, yang satunya lagi adalah air. Orang ini bertanya, mau kemana malaikat membawa api dan membawa air?
Malaikat itu menjawab, aku mau ke surga. Surga akan kubakar dengan api ini. Sehingga akhirnya kemudian surga itu hilang lenyap. Lalu setelah itu, aku akan ke neraka. Aku padamkan api neraka dengan air ini, sehingga akhirnya kemudian tidak ada lagi neraka. Nah, kalau kemudian tidak ada lagi surga dan neraka, apa yang mendorong kita berbuat baik? Apakah kita masih berbuat baik? Apakah kita masih mampu dan terus akan mengalirkan kasih? Jadi ini harus kita hayati bersama-sama. Kita gumuli bersama-sama. Sabda kita hari ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21, mengajak kepada kita menjalani hidup tidak dalam bayang-bayang ketakutan. Menjalani hidup ketika kita melakukan cinta kasih Tuhan, itu dengan sukacita. Yohanes 14 ini berupa wejangan. Wejangan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Ketika para murid mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kegelisahan. Ada sebuah keraguan, kekhawatiran. Kalau kita baca di ayat yang pertama, sabda yang tertulis adalah, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi wejangan yang disampaikan Tuhan di sini ingin meyakinkan umat agar di situasi apapun umat mampu mengalirkan cinta kasih Tuhan. Tentu sekali lagi tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan masuk surga atau ke neraka. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita menuruti perintah Tuhan, itu bukan dalam bayang-bayang ketakutan karena kita nanti ingin masuk surga atau tidak ingin ke neraka. Bukan. Ketika kita melakukan semua itu dan diliputi oleh ketakutan-ketakutan, maka cinta kasih atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan berdampak apa-apa pada kehidupan, terutama pada kehidupan kita sendiri. Karena semua yang kita lakukan hanya dalam sebuah ketakutan, keterpaksaan, dan akhirnya kita sendiri tidak bisa lepas bahagia dan bersukacita. Tuhan memang memerintahkan kita untuk mengasihi. Tapi kenapa kita mengasihi? Bukan karena bayang-bayang atau bujuan ke surga atau ke neraka. Tetapi karena Tuhan sendiri yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan telah melimpahkan kasih-Nya, sehingga kasih itulah yang kemudian meluap di kehidupan kita. Sehingga akhirnya luapan cinta kasih ini yang dapat ditangkap oleh siapapun menjadi sebuah luapan sukacita, luapan kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah penuh dengan cinta kasih ini meluap, perbuatan-perbuatan baik kita adalah luapan cinta kasih yang kita rasakan, maka di situ akan ada nilai-nilai keikhlasan, akan ada nilai-nilai kerelaan, akan ada nilai-nilai kesukacitaan. Tapi kalau kita dibayangi oleh ketakutan-ketakutan, yang terjadi kita akan mudah untuk iri hati, drengki, dan bahkan kita akan mencari pujian di setiap apa yang kita lakukan. Dan akhirnya kemudian kita merasa lelah, capek. Karena ada bayang-bayang yang terus membayangi kita, yang membuat kita tidak bahagia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini sebuah pernyataan Tuhan. Pernyataan untuk terus
meyakinkan kita semua agar kita semua mampu meluapkan cinta kasih Allah yang kita terima, yang kita rasakan, sehingga cinta kasih ini yang akan kita bagikan. Sehingga akhirnya kemudian kita pun rela berkorban. Cinta kasih sebagaimana yang digambarkan dalam Injil Yohanes, seperti seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Ada sebuah pengorbanan. Jadi kalau kita memberi dan tidak sampai membuat kita berbeban, tidak sampai membuat kita terluka, sebenarnya itu belum memberi. Itu baru namanya membuang. Orang memberikan sesuatu itu bisa jadi hanya karena ingin membuang. Karena mungkin di rumah barang-barang itu sudah tidak diperlukan. Barang-barang itu banyak menumpuk, sehingga akhirnya kemudian diberikan ke orang lain. Pemberian ini karena apa? Karena ingin membuang. Nah, kalau kita, konsep kita mengalirkan kasih Allah, itu bukan membuang karena kita sudah gak butuh lagi. Tapi karena kita merasakan kasih itu, karena relasi yang begitu kuat kita dengan Allah, sehingga akhirnya kasih itu yang kita luapkan. Kasih yang kita luapkan, itu yang akan memampukan, yang akhirnya memberikan daya hidup, kekuatan bagi siapapun di sekitar kita. Mengasihi, itu memberi diri. Mengasihi, itu berarti mengorbankan diri, sebagaimana yang telah diperlihatkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengalirkan kasih, kita tidak akan pernah kehabisan. Dan bukan karena kita membuang, karena kita sudah tidak butuh. Tetapi karena kita merasakan begitu dalamnya, kita merasakan begitu hebatnya, kita merasakan penyertaan Tuhan di kehidupan kita, inilah yang meluap di kehidupan kita, yang dilihat, dirasakan oleh orang lain, dan kemudian orang lain pun juga berdampak. Penting bagi kita pada saat ini ketika di situasi pandemi COVID-19. Kita diperhadapkan dengan keegoisan kita, individualis kita, karena hampir 2 bulan lebih bisa jadi kita tidak bekerja. Bisa jadi kita kemudian penghasilan sudah berkurang. Bisa jadi kita banyak hal yang sudah kita keluarkan untuk menutupi banyak kehidupan kita karena memang tidak ada lagi penghasilan. Di saat seperti itu mungkin berbagi itu bukan hal yang mudah. Tapi di saat seperti itu ketika kita mampu berbagi, itu akan terasa nikmat sekali. Kita akan merasakan begitu indahnya ketika dalam kondisi yang kita sendiri tidak mudah, kita mampu mengasihi. Berbeda dengan orang yang memang punya banyak. Jadi dia memberi itu pun karena mereka hanya ingin membuang. Jadi tidak ada sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan oleh dirinya sendiri dan bahkan juga oleh orang lain. Mengalirkan kasih, itulah tugas panggilan kita. Bukan karena dibayangi, diancam, takut. Kalau kita tidak mengasihi, kita akan masuk surga atau neraka. Bayang-bayang itu harus kita lupakan. Kita tidak mengasihi orang karena kita takut. Kita mengasihi orang karena luapan kasih yang telah Tuhan berikan di kehidupan kita, yang kita rasakan, dan itulah yang ingin kita bagikan kepada siapapun. Kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menjadi seorang yatim piatu, artinya tanpa perlindungan, tanpa penyertaan, tanpa bimbingan. Ini harus kita yakini. Keyakinan ini akan menguatkan kita untuk kita mampu meluapkan cinta kasih di kehidupan kita sehingga akhirnya berdampak pada di sekitar kita. Dan kita akan menjalani hidup ini dalam sebuah keikhlasan, kerelaan, kedamaian dan kebahagiaan
Karena kita akan merasakan cinta kasih Allah secara bersama-sama, baik dengan kita yang telah memberi maupun dengan sama kita yang mungkin telah menerima cinta kasih kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi tantangannya selain ancaman ketakutan terhadap surga dan neraka, tantangan yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, keegoisan, individualis kita. Ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita hadapi. Mengasihi itu akan terasa berat ketika itu kita lakukan kepada orang yang kita benci. Mengasihi biasanya akan mudah dilakukan kepada orang yang kita sukai. Mengalirkan kasih Allah itu diberikan kepada siapa saja, lintas batas, melintasi suku, melintasi agama, melintasi banyak hal. Itulah kasih, dan itu yang telah kita terima. Jadi mari kita sekarang berelasi dengan Tuhan agar kita merasakan cinta kasih yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, yang akhirnya itu meluap di kehidupan kita, yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena Allah tidak membiarkan hidup kami sendirian. Allah adalah yang menyertai hidup kami. Allah adalah penjamin dalam hidup kami bahwa kami tidak pernah sebagai yatim piatu di kehidupan ini. Karena Allah sendiri yang akan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, cinta kasih yang telah Tuhan berikan, limpahkan kepada kami. Kiranya cinta kasih ini meluap di kehidupan kami dan dapat dirasakan oleh sesama kami. Terlebih lagi di situasi seperti ini, ketika bangsa dan negara kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Situasi yang tidak mudah, baik yang dihadapi oleh pemerintah, maupun kami juga oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak mudah bagi pemerintah ketika harus membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi untuk membawa kami mampu melewati, mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Bantuan yang diberikan kepada pemerintah kepada kami, yang seharusnya membantu menolong kami melewati masa-masa sulit ini, bisa jadi juga menjadi persoalan bagi hidup bersama kami di masyarakat. Ya Allah kami, kiranya kami mampu mengalirkan kasih Allah
Kiranya kami mampu untuk mengasihi, karena kami telah Tuhan kasihi. Mampukan kami untuk berdaya dan juga memberdayakan sesama kami, karena kami telah Tuhan berikan daya hidup. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, bahkan para RT. Juga kami mohonkan berkat Tuhan. Kami mohonkan berkat untuk para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, dan juga anak-anak Tuhan, para remaja, pemuda. Kami mengalami banyak perubahan dalam beribadah, dalam bersekolah, dalam berelasi. Sungguh Tuhan, kiranya situasi yang tidak mudah ini tetap memampukan kami dapat meluapkan cinta kasih Tuhan, tetap dapat bersukacita, tetap dapat menjalani hidup di dalam cinta kasih. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami satu persatu, dan bahkan saat ini dalam pemulihan kesehatan, kami mohonkan berkat untuk Bapak Arno Sukito. Kami juga mohonkan berkat untuk Saudari Pungki. Tuhan, pulihkan kesehatan badannya. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang lainnya karena lanjut usia, sakit penyakit yang dideritanya. Kami juga mohon berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mohon berkat kemurahan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kami ucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita diberi ayat penghantar yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14, yang beginilah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang mengingatkan firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Ku tak
marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya, semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak menghaturkan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa, bagi hambamu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan beri roh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga semuanya ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam kami menghaturkan persembahan terselip dosa, kiranya Tuhan mau ampuni kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan menerima pengutusan dan berkat, kita mau terus percaya bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita pujikan tiap langkahku. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita
panggilan menjadi pewarta Injil, seyogyanya dapat kita wartakan di situasi apapun, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat. Kesetiaan dan kesediaan kita, sebagaimana sabda yang tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.